Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin Akhirul Karim, Ustaz Ahmad Zarkashi, Ustaz Adi, para orang tua kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita buka dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah lil muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wali abaina wa ummahatina, khususan orang tua kita almarhum Bapak Haji Ahmad Sanusi, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang buku bahasa Arab halaman 62, yang buku bahasa Indonesia halaman 63. Jadi yang megang buku bahasa Indonesia halaman 63, yang nomor 7 yang paling atas tuh, ada nggak? Nomor 7 ada ya. Yang bahasa Arab halaman 62, yang nomor 7 yang bawah. Baik jemaah sekalian, ini kita masih mengambil pelajaran daripada hadis yang nomor berapa kemarin nih? Hadis daripada kitab Arba'in An-Nawawi, ini hadis nomor 9. Nah, jadi pelajaran yang akan kita ambil daripada hadis nomor 9 itu yang kemarin bunyinya manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala yang aku larang tinggalin semua, segala yang aku suruh lakukan semampumu. Pelajaran dari hadis ini adalah nomor 7. Ada tuh ya. Sabian nomor 7, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih yang diambil dari hadis ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Begini maksudnya, kalau saya berbuat ini ada manfaatnya tapi ada mudorotnya. Kalau gitu nggak usah dikerjain. Kenapa? Karena kalau bapak ngerjain manfaatnya ada, mudorotnya ada. Kalau bapak nggak ngerjain, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Nah, kalau kita bikin itu ada mudorotnya, maka menghilangkan kemudorotan diutamakan dibandingin mendatangkan kemanfaatan. Sebelum kita baca begini contohnya. Bapak pengen nanam pohon jambu air. Ada nggak buahnya? Cuman kalau nanam jambu air banyak ulat bulu. Ya nggak tuh? Udah pengalaman apa Ustadz, kalau nanam pohon jambu pasti banyak ular bulunya, ular ya, kita bilang ular ya. Kalau ular yang gede ular, ya kan? Kalau bahasa Indonesia yang besar itu ular, yang kecil itu ulat. Kalau bahasa Pela yang kecil itu ular ya, ular bulu. Kalau yang gede namanya ula. Jadi kadang-kadang salah paham gitu. Kalau ular biasanya, kalau ular bulu, ular kepala bagol, ada nggak tuh? Itu ular pakai helm tuh, ular kepala bagol. Kan biasa bapak kalau punya pohon jambu air, ada nggak ularnya? Nah, jadi kita nih, kalau gua nanam pohon jambu, ada nggak buahnya? Cuman resikonya biasanya banyak ular bulu. Maka nanam apa jangan? Mendingan jangan. Kalau bapak nggak nanam, buahnya nggak ada, ularnya nggak ada. Tapi kalau bapak nanam, buahnya ada sih, cuman ular banyak gitu.
maka mendingan udah nggak usah nanam, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghilangkan keburukan lebih diutamakan dibandingin mendatangkan kemanfaatan gitu. Contoh nih, ya umpamanya nih, Ustadz Zarkasi, Sasaroni doainnya, saya pengen berdakwah di komplek pelacuran. Antum iman kuat tak? Ya iman sih kuat, imin yang nggak kuat. Saya bilang, Ustadz, antum berdakwah di komplek prostitusi ada manfaatnya, cuman takut antum nggak pulang Ustadz. Nah gitu. Ya nggak, mendingan jangan dah. Kira-kira antum bisa mempengaruhi atau dipengaruhi? Ya doain aja tat biar istiqomah. Cuman anak ngeliat wajah antum kayaknya nggak bisa gitu. Ada antum berdakwah di sana ada nggak manfaatnya? Coba kemungkinan mudorotnya ada nggak? Yang udah nggak pulang hadirin, gitu. Ada kawan kita udah 3 pergi ke sono, bilangnya berdakwah, cuman nggak pulang-pulang. Bukannya mewarnai, malahan diwarnai. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghilangkan keburukan lebih diutamakan dibandingin mendatangkan kemaslahatan. Kalau antum berangkat ada nggak manfaatnya, maslahatnya? Ada, cuman ada nggak mudorotnya? Mendingan gitu. Baik, kita baca kira-kira contoh yang lain. Hadhihi qaidatun fiqhiyatun ammah, ini kaidah fikih yang umum. Wa dhammuha al-fuqaha'u istinbatan mimma taqarrara ladaihim min tasdidis syari fi amril manhiyat. Oleh para ulama fikih, ini kaidah diambil lantaran sikap bagaimana syariat ini sangat berusaha agar keburukan nggak muncul. Gimana caranya keburukan tidak muncul? Antum bikin kebaikan, tapi gara-gara kebaikan ada keburukan, mendingan jangan. Karena agama itu tujuan awalnya menghilangkan keburukan. Gara-gara bikin kebaikan tapi ada keburukan, gara-gara nanam pohon jambu ada nggak buahnya? Tapi ular-ular pada ngumpul. Ya nggak, mendingan jangan. Kalau antum nggak nanam, buahnya nggak ada, ular juga menghilangkan. Ular itu diutamakan dibandingin itu jambu beli di pasar aja dah, gitu ya nggak. Lagian pasar kecil deket banget, gitu. Daripada ente nanam pohon jambu, buahnya setahun sekali, ularnya tiap hari, ya nggak tuh. Mendingan jangan, gitu, ya nggak. Katanya kalau kita berbuat ada baiknya, ada buruknya. Menghilangkan keburukan lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Karena syariat itu sangat melarang muncul keburukan. Wa ma'naha annahu idza uridat qadiyatun wa ta'arada fiha janibu maslahatin wa janibu mafsadatin bihaitsu idza ru'a jalbul maslahah tahaqqaqatil mafsadah. Jadi contohnya ada bentrokan antara qadiyah satu masalah wa ta'arada fiha, jadi ada janib maslahah, ada janib mafsadah. Berbuat sesuatu ada manfaat, ada mudaratnya. Jadi bentrok dua-duanya ada nih, ya kan? Oleh karena itu ru'ya jalbul maslahah tahaqqaqatil mafsadah. Kalau bikin kebaikan ada keburukan. Wa idza ru'iya daf'ul mafsadah dha'atil maslahah. Kalau seandainya keburukannya dihilangkan, manfaat nggak ada juga. Fa innahu yanhatimu fi hadhil qadiyah mura'atu janibu daf'il mafsadah. Kalau bentrok maka mendingan menghilangkan kemudaratan diutamakan. Fil fi'li awit tarki li'annal mafasid yasra'u intisyaruha, karena yang namanya keburukan gampang nyebarnya. Wa yusri ta'thiruha suryanal harik, dan cepat banget kayak kebakaran. Rumah atau kebakaran ngerembetnya cepat. Contoh begini hadirin, tahun 80-an, tepatnya tahun 84, pemerintah berpikir gimana caranya mencari dana untuk kegiatan olahraga. Maka masyarakat diajak nyumbang untuk kegiatan olahraga. Dibuatlah sumbangan dana sosial berhadiah. Disingkat, wah yang langganan mesti apal lah. Tujuannya bagus nggak? Agar pemerintah
mengajak masyarakat, ayo dong buat kegiatan olahraga. Kan kegiatan olahraga perlu dana nggak? Segala kegiatan ada nggak dananya? Kan ada lagunya, ya dana, dana, ya nggak tuh? Maka pemerintah, ayo dong masyarakat nyumbang buat kegiatan olahraga. Yang mau nyumbang 5.000 boleh, nyumbang 10.000 boleh. Yang nyumbang dikasih kupon. Ntar kuponnya diundi, yang nomornya keluar dapat hadiah. Kan masyarakat, wah boleh juga nih kita nyumbang pemerintah. Berapa dulu harganya DSB? Iya benar-benar berapa ya? Kalau saya kan Mesir, nggak tahu waktu itu. Berapa jauh? Oh nggak tahu. Iya kan, kalau kita beli kupon, ya kan tuh, kan kita nyumbang dapat kupon nggak? Ada nggak nomornya? Ntar nomornya diapain? Diundi malam-malam, jam berapa nih? Dia pancing nggak keluar juga ya kan? Ntar nomor keluar nggak tuh? Yang nomornya keluar dapat hadiah. Itu judi bukan? Judi bukan, ini sumbangan. Sumbangan dana. Ada nggak manfaat? Ada. Pemerintah jadi punya dana buat kegiatan olahraga. Cuman masyarakat rusak jadinya. Awalnya niat nyumbang, lama-lama judi gitu. Tahun 84 sampai gara-gara SDSB, guru kita Bang Haji Roma Irama bikin lagu judi tet. Itu lagu bikin tahun 85 84 kalau nggak salah, cari di itu dah. 85 ya? Ya elah, tahu aja ya. Abri anak buah Roma Irama. Itu kalau nggak salah tuh lagu judi itu dibikin Bang Haji Roma Irama gara-gara SDSB tuh sangat menjebak waktu itu. Maka beliau mulailah membuat lagu judi tret, menjanjikan kemenangan, bohong tret, gitu. Jadi waktu itu niat pemerintah bagus nggak? Namanya jalbul masolih, mendatangkan kemaslahatan. Tapi ada nggak kerusakannya? Gara-gara masyarakat nyumbang, niatnya bagus, cuman akhirnya masyarakat nyumbangnya lupa, lebih kepada judinya gitu. Maka kemudian kalau nggak salah zamannya Pak siapa Pak Kiai Ali Yafi nggak salah ya? Siapa zaman itu? Melarang tuh SDSB, ya kan? Dan akhirnya desakan ulama, pemerintah dibatalkan nggak SDSB? Dihapus nggak tuh? Dihapuskan. Duluan mana Porkas sama SDSB? Sama juga. Jadi tujuannya bagus nggak tuh? Bahkan belum lama nih, beberapa tahun yang lalu Menteri Olahraga sempat kepikiran juga gimana kalau kita menghidupkan lagi tuh sumbangan dana sosial berhadiah, karena olahraga perlu pembinaan. Emang atlet-atlet dilatih pelatnas nggak pakai biaya? Pakai biaya nggak? Bagaimana atlet kita memenang? Orang makannya bubur ayam doang tiap hari, ayam sawir-sawir ini, siwir-siwir. Nah orang Eropa ayamnya satu, ya nggak tuh? Nah, kita makan telur ceplok atau pengen menang gimana? Kan katanya kata Sinteyong ya, atlet kita kurang gizi. Ya enggak? Atlet kita kurang gizi gitu. Makannya apaan tuh pagi-pagi? Ya, nasi goreng sama bakwan sama kerupuk. Mau ngelawan Korea, gimana menang hadirin? Maka tuh antara pembinaan atlet makanannya bergizi nggak tuh? Bergizi segala macam gitu. Artinya kan makanan ngaruh hadirin, ya nggak tuh? Ini makanannya makanan yang kurang bergizi gitu. Maka nasi sama bakwan sama kerupuk hadirin, sama mie goreng itu kan karbohidrat semua hadirin tuh, nggak ada proteinnya tuh, ya nggak? Jadi katanya tuh pemain-pemain kita nggak ada dananya. Bagaimana kalau kita mengajak masyarakat nyumbang? Bagus nggak tuh? Cuman akhirnya manfaatnya ada, mudorotnya mendingan jangan gitu hadirin. Nah jadi kita kembali ke kitabnya. Li'annal mafasid, yas, karena yang namanya keburukan itu lebih cepat nyebarnya, ya kan? Kan kalau namanya keburukan cepat banget hadirin. Kalau kebaikan lama, ya kan? Bikin pengajian sampai jamaahnya banyak, lama hadirin. Ya kan nih hadirin 4 tahun kita ngaji baru ada orangnya. Tapi kalau dangdut hadirin, hiburan
Seminggu juga rame yang itu. Bapak bikin musola untuk rame, perlu waktu nggak? Waktu tuh setahun. Ini belum rame Ustaz, udah 5 tahun baru rame nih. Itu pun mengkongkong semua Ustaz yang bayang, gitu ya. Tapi kalau tempat hiburan dibuka seminggu, rame nggak tuh? Rame langsung, karena yang namanya, ya, apalagi kalau hiburannya artis-artis yang hot-hot, ada nggak tuh? Yang pakaiannya ketat-ketat, ada nggak tuh itu? Ah, diem aja sebenarnya. Itu ramenya cepet hadirin, gitu. Maka mendingan jangan dah, gitu. Kan kadang-kadang gitu tuh, dulu ada, mohon maaf ya, prostitusi di jalanan, ada nggak tuh? Ada perempuan-perempuan nakal diri di jalanan. Kan mikir tuh pemerintah daerah, daripada mereka ini merajalela di jalanan, mendingin kita resmiin aja. Dibuatlah komplek lokalisasi. Daripada ngambrak di jalanan, kita rumahin aja. Tapi ditolak waktu itu. Kenapa? Ntar yang dirumahin ada, yang di jalanan ada juga. Dua-duanya ada jadinya. Mendingan jangan udah, gitu. Ya kan kalau dia dirumahin bayar pajak, ya kan? Bayar pajak, bayar ini segala macam gitu. Tapi mudorotnya banyak kan. Dulu di daerah Jakarta Timur itu tutup, Jakarta Utara tutup. Jakarta Utara jadi Islamic Center, ya nggak tuh? Di Jakarta Timur jadi gelanggang olahraga. Apal banget Pak Ustaz. Saya mantau juga nih, ya. Jadi dulu emang tempat-tempat hiburan malam begitu ada nggak pajaknya hadirin? Gede nggak tuh? Gede hadirin. Minuman keras pajaknya besar, hiburan pajak besar. Cuman pajaknya ada, mudorotnya ada. Tapi kan banyak pemasukannya Pak Ustaz. Kenapa hadirin? Pajak tempat hiburan malam itu, tempat minum-minuman itu pajaknya mahal tuh, ya nggak? Pemerintah dapat pajak hiburan gede nggak tuh? Gede hadirin. Minuman keras tuh cuman keuntungannya ada dari pajak, mudorotnya lebih besar lagi. Kenakalan remaja, ya nggak tuh? Kerusakan moral, ya nggak hadirin? Begitu tuh, manfaatnya ada, mudorotnya banyak. Mendingan udah jangan gitu. Jadi kalau seandainya bentrok antara manfaat dengan mudorot, maka yang didahulukan apa? Menghilangkan mudorot, gitu. Mohon maaf. Ya tadi Bapak kalau nanam pohon jambu, ada buahnya setahun sekali, ulernya tiap hari. Dengan jangan dah, gitu. Kan biasanya pohon jambu air banyak ularnya ya. Ya kan, pohon jambu airnya nggak Bu? Pada habis tuh daunnya dimakanin kan ular jambu tuh. Baik, karena yang namanya tuh li'annal mafasid yasra'u intisharuha wa yusri ta'thiruha suryanal harik fil ushbil yabis. Kayak api ngebakar rumput yang kering, hadirin. Rumput kering kena api cepat nggak kebakarnya? Begitulah yang namanya maksiat, dia cepat banget merajalelanya. Kalau kebaikan lama hadirin. Ya enggak? Tadi saya bilang tuh, bikin musola, masjid, bikin pengajian, sampai rame lama nggak hadirin? Lama tuh, ya enggak? Sampai dia jadi pengajian rame. Tapi yang namanya tempat hiburan maksiat, rame cepet nggak? Cepet hadirin. Tempat hiburan malam, artis joget-joget pada pakai baju seksi, nggak usah sebulan, seminggu rame hadirin. Ya enggak tuh? Jadi yang namanya maksiat berkembangnya cepet hadirin. Tapi kalau yang baik-baik berkembangnya lama gitu, ya kan? Sama lah gitu, kalau kita ngapal Quran lama nggak hadirin? Lama, hilangnya cepet hadirin. Valentino Rossi lewat, wah elah dia ngomongin makan geber. Jadi yang namanya keburukan itu cepet banget berkembangnya, tapi yang namanya kebaikan lama. Maka kalau begini, ada baiknya, ada buruknya, mendingan gak usah. Sebab baiknya nggak ada, buruknya udah nggak ada, mendingan nggak ada dua-duanya, gitu. Kecuali Bapak berbuat kebaikan tidak menimbulkan keburukan, udah jalan. Gara-gara ngajak masyarakat nyumbang buat olahraga, ada nggak manfaatnya? Punya duit buat olahraga, cuman orang jadi pada judi, udah jangan, gitu. Karena yang namanya sesuatu ada namanya efek samping, ada nggak tuh? Bu, ada nggak obat pemutih muka? Ya kan? Mungkin ibu pakai muka putih, cuman habis itu kebakar gitu.
Putihnya sehari, seminggu kebakar. Mendingan jangan dah. Gitu. Ada nggak orang salah pakai obat mukanya kebakar? Ada mungkin yang asli mahal 1 juta, dibeli KW-KW. Yang gocap hadirin. Ya enggak? Seminggu putih, sebulan pada kebakar yang itu. Gitu tuh. Kan masyarakat kita ikut-ikutan. Dulu zamannya behel gigi. Yang asli behel mahal nggak ada kalau kita ke dokter gigi tuh? Jutaan ya, dia beli sendiri toko material kawat, pasang ada dia tuh, pada rontok giginya, ya enggak? Ya orang kita kan ikut-ikutan, anak muda tuh Gen Z nih. Faminal hikmati wal hazmi al haylulati duna wuqu'iha walau tarattaba ala dzalika hirmanun min manafi'in aw ta'khirun laha. Hikmahnya adalah wal hazmul hailulah duna, jadi mendingan jangan sampai terjadi. Karena kalau seandainya gini, kalau kita nggak buat, keburukan hilang, cuman kebaikan nggak ada, nggak apa-apa. Mendingan gak usah bikin dah, walaupun manfaatnya kayak tadi, mendingan gak usah nanam pohon jambu dah. Kalau nanam ada sih buahnya setahun sekali, cuman kan ular bulunya tiap hari gitu. Tapi kalau saya bapak nanam pohon jambu yang kira-kira ular bulu yang nggak ada, boleh nggak tanam? Tanam hadirin, gitu tuh. Ustadz saya nanam pohon jambu, ada obatnya Ustadz biar ular bulunya nggak datang, gitu. Ular bulu nggak ada, ular pala bagol nongol. Baik, nih berikutnya, wa min tatbiqati hadhil qaidah fil furu'. Contoh praktek kaidah ini. Man'u bai'il inab liman alima annahu sayusiruhu khamron. Tidak menjual anggur, buah anggur, tidak menjual buah anggur pada orang yang akan menjadikan anggur itu difermentasi jadi khamr, minuman keras. Saya punya petani anggur nih. Ada orang beli sama saya. Cuma saya tahu yang beli ini pabrik minuman keras. Dia beli anggur sama saya, untung nggak saya? Untung orang dia beli, harga mahal Pak Ustadz saya beli. Buat apaan Pak? Buat bikin homer Pak Ustadz, minuman keras Pak Ustadz. Setetes mabok Pak Ustadz nih kalau saya bikin, ya kan? Oh nggak ada Pak, ya kan? Saya untung, cuman kalau saya jual sama bapak bikin homer, ntar orang pada mabok. Ada nggak mudorotnya? Saya ada untung, cuman orang pada mabok. Saya nggak jual sama bapak. Kalau bapak beli anggur sama saya sekedar buat makan biasa nggak apa-apa. Tapi kalau bapak beli anggur sama saya buat difermentasi jadi minuman keras, saya nggak jual. Ketika saya tidak menjual, ada nggak untungnya? Nggak ada. Tapi mudaratnya nggak ada juga, gitu hadirin. Ya kan? Siapa dah yang jualan golok? Mana yang jualan golok? Mana Bang Sarif ya? Beliau jualan golok hadirin. Buat apa Bang beli golok sama saya? Mau berantem saya. Ya, saya pesan golok 10 Bang Sarif. Mau buat tawuran besok nih. Berapa harga golok? 1 2 juta. Untung hadirin. Cuman dibeli buat apaan? Buat tawuran. Jual jangan. Tergantung kata Bang Sarif, kalau 2,5 oke dah gitu. Jual, pokoknya bikinin saya golok yang tajam, saya mau bacokin orang-orang. Nah, kalau dia nggak jual ada nggak untungnya? Cuman ada nggak keburukannya? Nggak, Anda nggak jual menteh, Anda nggak bikinin. Kenapa lu tolak pesanan orang? Kata Fajar kasih. Kan untung saya, tapi buat berantem nggak apa-apa, yang kan untung yang penting. Ustaz lagi hilap juga dia, lagi hilap juga. Untung saya datang, saya bilang jangan Ustaz. Tapi walaupun ada manfaatnya, oh ya deh maafin saya kata beliau kan saya. Untung kalau nggak ada saya bisa jual bikin tuh dia, gitu, ya enggak, gitu tuh. Jadi dia lagi hilap kan, yang penting kan, gitu. Jual aja Bang Sarip, gitu kan. Bapak punya kontrakan, orang masuk, untung nggak? Dia berani sebulan, bapak orang ngontrak sebulan 1 juta, saya berani sebulan 2 juta. Buat apaan Pak? Saya mau buka praktek perdukunan nih, ya enggak? Saya pengen orang perdukunan biar orang datang, saya mau ngeramal perdukunan boleh nggak? Syiriknya. Cuman bapak untung nggak orang kontrak? Kalau tolak orang kontrak 2 juta bulan, oh dia buat praktek inian apa namanya, jualan minuman keras, gua nggak mau dah, gitu hadirin. Kita kan kagak, yang penting duit. Gue sih bodo amat dia buat apaan, yang penting dia ngontrak sama gua. Urusan dia itu mah. Orang gua bilang 2 juta dia bayar 3 juta.
Mau tahu Pak Haji, ada pijat-pijat plus-plus apa gue dengar? Ya enggak. Lah kan maksiat ya urusan dia bukan urusan gua yang penting orang dia gitu hadirin. Ngontrakin ke orang ada nggak untungnya? Cuman kalau bapak ngontrakin ada mudorotnya, dibuat pijat plus, ya gitu, ya kan? Nah itu jangan dah, pijat hiburan, ada nggak hadirin tuh? Ya kan? Tapi kan saya yang penting ngontrak bos, urus dia bos Ustaz. Cuma kalau bapak tahu dia ngontrak buat keburukan, bapak memberikan fasilitas orang berbuat maksiat. Itu urusan dia Pak Ustadz, saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak boleh hadirin gitu. Kan kadang-kadang mohon maaf ya di daerah Kemang lah, kan ada perempuan penghibur, ada nggak hadirin tuh? Dia ngontrak hadirin kos, ada nggak tuh? Berangkat jam 9 malam, pulang jam 3 miring-miring hadirin, ya tuh. Ya kan, pakai baju seksi, ada nggak hadirin? Kerja apa hadirin? Pabrik apa malam-malam hadirin? Pabrik oli hadirin, mana ada juga gitu. Oli sampingnya ada. Artinya kalau bapak tahu dia kerjanya nggak benar, nggak ada. Mau berapa Haji? 2 juta saya bayar Pak Haji, saya kontrak sini dah. 10 juta gua nggak mau, gitu hadirin. Pak Haji kalau 15 juta, oke lah kalau 15 juta. Kalah juga hadirin gitu kan. Kadang duit hadirin. Jadi man ubayil inabi liman alima annahu sayusiruhu khamron, menjual anggur pada orang yang akan dijadikan sebagai minuman hadirin. Jangan, untung nggak dia berani bahal hadirin. Kenapa lu nggak jual? Blow on banget lu jual aja. Dia nggak, dia buat minuman keras, ya kan? Walau a'tahu thamanan a'la min, meskipun dia ngasih harga lebih tinggi dari yang pasaran hadirin. Pasaran kontrakan kos-kosan berapa di sini? 1 juta. Hadirin, dia berani 2 juta Pak Ustadz, 3 juta Pak Ustadz, tapi buat tempat hiburan. Dia ada nggak kadang-kadang rumah rumah dia sewa sama orang buat apa nih? Buat tempat hiburan hadirin. Wah jangan dah, saya nggak mau. Walaupun dia ngasih harga lebih tinggi hadirin, gitu tuh. Ini kan pernah saya bilang gereja-gereja di Amerika Serikat tuh banyak yang dijual hadirin. Kan gereja-gereja di Amerika itu milik pribadi atau milik komunitas. Dan gereja itu kan jamaahnya daftar dan bayar. Semakin dikit jamaahnya, semakin habis, gerejanya kosong, dijual hadirin. Tapi mereka lebih seneng kalau yang beli orang Islam. Karena orang Islam kalau beli dibikin masjid, tempat ibadah juga, pasangin karpet, buka sepatu, wudhu dulu. Kadang-kadang ada juga yang beli tuh buat tempat restoran, buat kafe, buat minuman. Dia nggak mau hadirin, walaupun orang lain belinya lebih mahal, orang Islam lebih murah. Kamu orang Islam? Enggak, kalau orang Islam dia digunakan buat ibadah juga. Banyak tuh orang-orang Nasrani itu di Amerika tuh lebih seneng kalau yang beli orang Islam, karena tetap dijadikan tempat ibadah gitu. Kalau yang beli orang lain kadang bikin restoran, tempat minum-minuman keras gitu hadirin, buat diskotik gitu. Artinya mungkin untung gede, cuman buat tempat maksiat gitu hadirin. Maka kita tuh kalau bisnis hadirin jangan cuman mikirin untungnya doang, ya enggak. Ntar dia beli sama gue buat apaan nih? Dia ngontrak sama gue buat apaan nih rumah? Dia ngontrak sama kita rumah, kos, kios buat maksiat hadirin. Jangan dah gitu. Kan kadang-kadang mohon maaf hadirin, ya di lingkungan kita lah ya, ada nggak tempat hiburan hadirin? Dulu kan mungkin tanahnya punya orang Kemang nih, orang sini, orang ini, Kelurahan Bangka, Kelurahan Pela hadirin. Kadang-kadang yang beli berani harga mahal hadirin, ada nggak tuh? Tapi buat apaan dia? Ya bilang gue sih buat apartemen. Ternyata buat tempat main-main hadirin, gitu kan? Ya gue sih nggak tahu, pokoknya gue sih mau mana? Orang duitnya buat gue pergi umroh, gitu hadirin. Ya enggak. Cuman dari mana Pak Haji duitnya? Ya gue sih terserah dia lah, pokoknya gue kontrak sama gue. Ini bukan urusan gue. Nah harusnya urusan kita hadirin. Urusan kita bukan. Inilah problematika kadang gitu, terkadang kita tuh gitu ya. Maka ada orang yang bisnis semata-mata nyari keuntungan. Harusnya bisnis selain keuntungan mencari keridhaan Allah hadirin. Biarin dah untung yang kecil, yang penting Allah ridho. Daripada untungnya gede tapi Allah nggak ridho. Saya punya kios disewa sama warteg, nggak apa-apa dah.
warteg yang nyewa nggak gede, udah gitu berminyak mulu lagi pada tembok berminyak orang warteg hadirin. Daripada gua sewain sama si Anu tuh ntar buat tempat hiburan, tadi laknat kali gua gitu hadirin. Ada nggak orang yang punya pikiran begitu? Jarang hadirin. Kebanyakan orang pikiran cuman duit gitu. Maka Bapak kalau bicara halal haram sih halal, namanya orang kontrak halal, cuman gitu tuh buat apaan? Dia beli sesuatu dari kita buat apaan hadirin? Ada orang bisa jadi jualan tadi, jualan golok, jualan pisau, jualan senjata buat apaan? Seperti sekarang banyak gedung-gedung pertemuan hadirin, tidak hanya disewakan untuk kawinan, kadang-kadang juga IO itu nyewa buat pesta. Ada nggak hadirin tuh? Di gedung pertemuan IO nyewa buat acara pesta. Di pesta itu ada minuman keras. Ada nggak hadirin? Kalau Bapak sebagai pemilik gedung tanya dulu buat apaan dia nyewa. Kalau buat kawinan oke lah, tapi kalau buat acara yang maksiat gua nggak mau. Nggak Pak Haji, dia berani bayar mahal Pak Haji. Dia nyewa 3 hari Pak Haji, dia ada acara gitu, cuman ada minuman keras hadirin. Ada nggak tuh? Ada segala macam, jangan mau. Kadang-kadang di bazar di lingkungan kita ada nggak bazar hadirin? Ada nggak bazar nih? Bazar malam ada nggak hadirin? Kadang-kadang di tempat bazar ada nggak judi? Ada hadirin. Contohnya nih, botol didiriin hadirin, didiriin di atas handphone, ada rokok sebungkus, ada botolnya. Ntar Bapak ngelemparin gelang. Tuh pengalaman banget ya. Kalau saya belum ngomong dia ngomong gelang, rokok. Ini dia kalau bazar kayaknya saya yakin ini biasa masang dia. Ini orang saya belum ngomong dia udah duluan. Itu judi bukan hadirin? Judi hadirin tuh. Berapa ada? Goceng, ceban. Tergantung ya nggak? Nih kalau masuk botol yang ono set itu judi hadirin. Ada nggak di bazar-bazar kadang-kadang tuh? Saya pernah lihat hadirin tuh, ada tuh, ya kan? Botol didiriin kan? Di bawahnya ada duit, ada rokok, ada handphone, ada ini gitu kan? Bapak lempar, ciut, agak masuk. Udah dah, nggak dapet, nggak masuk. Kalau anak-anak lagi permen, main kojek atuh, pegirang. Kan yang namanya judi ketagihan hadirin. Kata bandar tuh, kata mantan bandar judi, ketika orang menang judi bukan karena dia pintar hadirin, karena oleh bandar lagi dimenangin hadirin. Jadi kalau orang 10 orang main judi, yang menang 2 hadirin, yang kalah berapa? Bandar untung nggak? Untung hadirin. Ya gak? Cuman kita nggak tahu yang 2 itu siapa hadirin. Setiap main ada 2-3 orang menang, digilir. Siapa tahu malam ini gue yang beruntung. Tapi bandar rugi nggak? Bandar nggak bakalan rugi hadirin. Ya nggak? Kan dia tuh kata bandar judi kan emang sengaja malam ini yang menang si A biar dia ketagihan, dibikin menang hadirin. Kalaupun kau menang itu gitu kan. Baik. Waman ilmu tajarah bil khumuri au tasni'iha, melarang untuk jual beli minuman keras atau membuat pabriknya. Walau kana fi dzalika ribhun madiyun aw maslahatun iqtisadiyah. Meskipun ketika bikin pabrik minuman keras ada nggak untungnya? Untung hadirin. Pajak minuman keras tinggi hadirin, mahal. Di Jakarta pajak paling mahal pajak hiburan malam hadirin. Diskotik itu pajaknya gede hadirin, kan Pemda DKI Jakarta nerima pajak antaranya. Ada nggak pajak hiburan hadirin tuh? Itu hiburan malam setorannya gede hadirin. Artinya ketika ada orang buka hiburan malam ada nggak keuntungannya? Tapi ada nggak mudorotnya? Nah itu dia hadirin. Kalau pemimpin yang mikirin kebaikan, dulu Pak Anies akan menjual jadi DKI Jakarta punya saham di pabrik bir hadirin oleh Pak Anies waktu jadi gubernur. Gimana kalau saham Pemda jual hadirin, supaya jangan sampai Pemda punya penghasilan dari pabrik bir. Gede nggak hadirin? Gede juga, cuman kan nggak buruk. Begitu digulirkan di parlemen DPRD ditolak hadirin. Ada fraksi yang menolak hadirin tuh, jangan yang nyeruduk gitu hadirin tuh, ya kan? Padahal oleh Pak Anies mau dijual tuh, ya, cuma kan nggak sembarangan ya pemerintah hadirin, ke persetujuan
DPR itu mau dijual gitu tuh. Karena walaupun pajak keuntungan dari saham minuman keras gede nggak hadirin? Gede, cuman kan nggak bagus gitu, ya kan? Nah, tapi ditolak di DPRD tuh, ya kan? Itulah pentingnya kita besok pemilu perjuangan agar yang duduk di DPR orang yang baik-baik hadirin, yang menolak prostitusi, yang menolak minuman keras, gitu hadirin tuh, ya kan? Nah, karena momen-momen pemilu, momen untuk perubahan hadirin tuh, 5 tahun sekali hadirin. Ya kan, Bapak nyoblos cuman semenit, keuntungan kerugiannya 5 tahun hadirin. Ada orang cuma dikasih duit 200, 300 rumili hadirin, ada nggak tuh? Jangan lu pilih gua, ya nggak? Nih 300, nggak mau Pak, nggak bisa suara saya dijual. 400, nggak mau Pak. 1 juta, gimana ya? Nggak mau saya Pak. Kalau sudah setengah oke dah. Akhirnya mau juga hadirin, ya nggak? Masyarakat begitu hadirin tuh. Ada nggak orang dibayar buat nyoblos pilihan tertentu hadirin? Itu rugi hadirin tuh, jangan mau gitu. Kita pengen yang duduk di parlemen, di DPRD DKI Jakarta, di DPR pusat, orang yang baik-baik hadirin, yang anti judi, anti miras gitu, yang tentang memikirkan pendidikan anak-anak gitu tuh. Karena ada orang yang dipikirin cuman duit hadirin. Untuk naik dia nyogok orang. Berapa modalnya? 1 miliar hadirin, 4 miliar, 10 miliar. Begitu naik apa yang dipikirin sama dia? Balik modal hadirin, boro-boro mikirin kita, ya kan? Maka dibikin undang-undang yang menguntungkan para cukong hadirin tuh, ya kan? Para cukong-cukong bikin undang-undang, ntar dia tanda tangan dapat duit hadirin gitu tuh. Ya inilah mudah-mudahan nih pemilu momen untuk perubahan hadirin. Baik, kita sambung. Nggak ada yang amin nih. Nggak demen sama amin hadirin, ya, ada yang bilang kobul. Wah, siapa yang bilang kobul tuh? Nggak bilang amin. Amin. Nggak ada yang amin ya bebo. Nggak demen sama amin apa? Jadi meskipun keuntungannya besar, tapi kalau ada mudarat, jangan, ini maksudnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jangan tuh pikirannya keuntungan, tapi ada nggak kerugiannya gitu, kerugiannya. Ada tuh kadang-kadang kita ada ustadz hadirin diundang untuk peresmian gedung apartemen hadirin. Itu jangan main datang-datang aja hadirin. Kadang-kadang namanya dijual. Ternyata apartemen bodong hadirin. Ada nggak tuh? Ada nggak investasi bodong hadirin? Ada ustadz siapa tokoh pengguntingan pita akan dibangun di sini apartemen mewah, baru tanah doang hadirin, sama gambar-gambar, ada nggak tuh? Ustadz datang doa, dipotong hadirin, dipoto, bikin brosur hadirin, ya nggak? Ini apartemen Islami, udah dibacain doa oleh Ustadz Fulan. Karena yang ada gambar Ustadz Fulan, orang percaya nggak hadirin? Wah, ini berapa nih harga apartemennya? 1 miliar, saya beli. Orang pada beli, kabur hadirin. Ada nggak tuh? Siapa yang dikejar-kejar hadirin? Ustadz ada tuh, ya nggak? Sebab gua lihat Ustadz datang waktu itu. Bahkan dia ngomong, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibangun apartemen di sini, apartemen Islami. Mari kita beli, ya keuntungan besar. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang tertarik hadirin. Ustadz yang ngomong hadirin. Jangan, siapa itu ustadz yang suka begini tuh? Ya, gue percaya sama dia, ya enggak? Karena ustadz datang dikasih duit ngadirin, kasih duit ngadirin, gitu tuh. Ternyata orang beli, begitu uang kumpul ngapain? Kabur hadirin. Siapa yang dicari? Pada kebuncit hadirin. Mana dia nih yang begini-begini nih, yang ngajakin beli apartemen? Beberapa ustadz banyak hadirin tuh. Ya kan? Bahkan beberapa selebritis sekarang berurusan dengan hukum gara-gara mempromosikan judi online hadirin. Dia bilang saya nggak tahu kalau itu judi online, padahal tahu hadirin, ya nggak? Cuman dia nggak tahu kalau bakal jadi masalah, ya nggak tuh? Ayo kan begitu kan, ayo ini gini. Sekarang ditulis siapa nih yang pernah iklan judi online si A, dipanggil nggak hadirin nih? Baru ngaku saya dapat 500 juta, saya dibayar 100 juta, ya kan? Saya bayar 50 juta, begitu hadirin tuh. Ya kan, artinya dia dapat untung hadirin, tapi ada nggak mudaratnya gitu.
Maka jangan sembarangan terima endorse hadirin. Ya kan sekarang endorse nih, ya kan. Tolong dong promosiin. Ada nggak hadirin? Ternyata minuman keras hadirin. Ya kan bermasalah ntar tuh gitu. Baik, kita sambung. Wa mithlu dzalika at-ta'amul bi ayyi mahramin syar'an. Contohnya lagi berinteraksi dengan hal yang benar-benar haram hadirin. Contoh nih. Wa kadzalika tamna'ul mar'atu minal amali walau kana fihi naf'un laha idza kana fihi ikhtilatun bainar rijali au khulwatun bihim. Contohnya nih ibu nih. Perempuan mendingan tidak kerja walaupun dapat duit, karena kalau dia kerja ntar pergaulan bebas, ya enggak? Ntar sering dua-duaan dengan laki-laki. Bang, saya mau kerja boleh nggak bang? Bantuin abang bang nyari nafkah. Kerja apaan lu? Ada tuh bang satu perusahaan, cuman kerjanya keluar kota mulu bang saya, ya enggak? Dalam seminggu keluar kota 3 hari. Ntar saya gue gimana di rumah? Ada guling bang, ntar saya beliin guling. Nah istrinya kerja dapat gaji nggak hadirin? Cuman istrinya pergi keluar kota sama temen kantornya. Ada nggak mudaratnya tuh? Mendingan jangan dah lu kalau kerja lu terus pulang terlambat mulu, ya nggak, rumah nggak keurus, anak-anak kita tuh upil udah gede-gede banget nggak ada ngurusin. Tapi kan saya kerja bang dapat gaji. Ya lu kerja dapat gaji, cuman anak-anak terbengkalai, ya nggak? Itu anak rebek banget, ya kan? Udah ini anak siapa ini? Ya kan saya kerja bang dapat duit, ntar kita nyari orang bang buat ngurusin anak kita, ya nggak? Mendingan lu nggak usah kerja, lu di rumah aja urusin anak-anak segala macam, ya nggak gitu. Daripada lu kerja segala macam, dapat nggak keuntungan, dapat nggak gaji? Cuman kompensasinya hadirin tuh, anaknya nggak keurus, suaminya pulang kagak ada bininya hadirin, ya nggak? Akhirnya suaminya gatel hadirin, jajan suaminya, beli martabak hadirin, beli apa namanya bakpao, ya nggak tuh. Berantakan nggak hadirin? Namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Lihat kalau begini ada nggak keuntungannya, ada nggak kerugiannya, ada. Menghilangkan kerugian lebih didahulukan dibandingin mendatangkan kemaslahatan gitu. Kayak sekarang banyak, saya ini salah sebenarnya. Sekarang banyak perempuan-perempuan kerja di luar negeri hadirin. Ya kan, saya pernah waktu itu ke Korea Selatan tuh 2 bulan di Korea Selatan tuh. Saya bertemu dengan komunitas TKI, TKW itu. Gimana mbak? Suami saya kadang suaminya di Singapura, istrinya di Korea hadirin tuh. Bertahun-tahun nggak ketemu hadirin, anaknya di kampung hadirin. Saya mohon maaf ya kan, ya gimana? Bahkan banyak tuh TKW, suaminya di negara mana punya pacar lagi, bininya negara lain juga, tapi tetap suami istri hadirin, kagak beres dirinya. Ya enggak tuh, harusnya yang berangkat ke luar negeri suaminya hadirin. Ini kadang-kadang suaminya di kampung, istrinya ke luar negeri. Ada nggak nih? Ya kan, suaminya ngurus anak hadirin, ya kan, dikirimin duit sama bininya, lakinya ngapain? Nah, jajan hadirin. Udah isai? Udah belum? Biar titik ya, biar titik nih. Daf'an lima yuntiju an dzalika ghaliban min mafsadatil fujuri wal luqu'i fi ar-radhilah. Jadi daripada istrinya kerja tapi memunculkan kemudaratan, bal wa yamna'ur rijalu aidan min mithli hadzal amal. Demikian pula laki-laki. Neng, abang mau kerja ya, Neng? Di mana, Bang? Abang mau kerja di diskotik nih. Abang itu yang namanya bartender. Abang kagak minum, Neng, cuman bikinin doang. Nyobain dikit gitu tuh. Cuman kan pergaulan hiburan malam hadirin. Ya enggak? Gajinya gede, Neng. Sebulan 30 hari. Ya enggak tuh. Gajinya gede gitu. Apa kata Bang? Abang dapat gaji gede sih bagus. Cuman kan saya takut ntar abang banyak godaan. Abang iman kuat, Neng. Iya. Gitu. Cuman terkalah hadirin tuh godaan. Jangan hadirin. Jadi saya ulangi kaidahnya, menghilangkan kemudaratan lebih diutamakan dibandingin mendatangkan kemaslahatan. Nanti banyaknya contoh-contohnya. Intinya hadirin, kalau ingin berbuat sesuatu pikirin hadirin, kira-kira ada nggak mudaratnya. Kalau ada mudaratnya mendingan
Jangan. Tapi kan Pausal ada manfaat. Iya, manfaatnya segini, mudorotnya segini hadirin. Manfaatnya cuma segini, bahayanya segini, mendingan jangan. Jadi pemerintah ngumpulin sumbangan dari masyarakat buat olahraga, bagus nggak? Bagus, untung masyarakat pemerintah. Tapi pada judi hadirin, hancur negara itu. Mendingan jangan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Ada yang mau nanya?